Aduh, kok gue jadi galau gini ya? Padahal kesempatan udah di depan mata buat ketemu si Gea. Tapi sekarang malah kepikiran ibu gue di rumah sendirian. Mesti gimana ini ya? Woi Dot, lu kenapa dah bengong aja dari tadi? Tahu? Hah, gue lagi mikirin si Gea, guys. Ya ilah, jauh di mata, dekat di kaki. Bisa aja lu, Yot. Oh iya, terus gimana itu Dot? Jadi lu pergi ke Australia? Ya jadilah, kesempatan udah di depan mata. Kapan rencananya lu mau berangkat? Nah itu dia, masih galau ini gue. Berangkatnya kapan? Galau kenapa? Kan udah ada uangnya. Bukan itu masalahnya, Yot. Terus, gimana ya? Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba kepikiran ibu gue di rumah. Kenapa? Nggak diizinin sama nyokap lu? Ya diizinin sih, cuma jadi kepikiran aja sama nyokap gue sendirian di rumah. Ya iya bener sih. Kasian Tante Mika nggak ada yang nemenin. Tapi bukannya udah biasa ibu lu sendirian di rumah, Dot? Ya iya sih. Ya tapi gara-gara tadi ibu gue jatuh di tangga, sekarang gue jadi kepikiran. Hah? Beneran, Dot? Jatuh? Terus gimana sekarang keadaan Tante Mika, Dot? Ah elah, nggak usah lebay ah. Ibu gue nggak kenapa-napa, cuma lecet doang kakinya. Ya, lagian lu parah juga sih, Dot. Masa ibu lu disuruh naik tangga? Ya bukan gitu. Tadi pagi tahu-tahu dia udah manjat aja. Bukannya bangunin gue dulu. Ya itu malunya aja yang nggak peka. Iya bener. Tapi maaf ya, Dot, ini mah. Menurut gua sih, sebenarnya Tante Mika itu emang butuh sosok laki-laki di rumah buat ngerjain kerjaan kasar. Butuh suami maksud lu? Ya iyalah, sekarang aja umur si Dot udah segini. Coba kalau si Dot udah nikah, kasihan kan Tante Mika jadi sendirian. Enak aja. Seumur hidup juga gue gak bakal ninggalin ibu gue. Sekarang lu ngomongnya begitu, nggak tahu kan nanti. Percuma Bi, lu tahu sendiri si Dot gimana kalau ada yang ngedeketin ibunya. Iya bener. Lihat aja kemarin gimana pas ibunya dideketin Pak Budi. Bangke lu nak, gak mungkin lah gue mau jadiin Pak Budi bapak tiri gue. Iya nak, lagian perempuan secantik dan sehebat Tante Mika mana cocok sama muka babi. Iya bener, lu emang temen gue Bi. Nah kan, mending sama gua, bener nggak Dot? Iya bener. Bentar, enak aja lu Bi, gue sate ya ginjal lu. Iya, tapi kan bener juga itu si Robi. Daripada orang yang gak lu kenal jadi bapak lu, mending si Robi yang udah jelas lu kenal. Nah, iya tuh bener Dot. Udah, terima aja Dot. Mending sekarang lu belajar panggil bapak sama si Robi. Nah, sini nak, salim dulu sama bapak. Oke. Cih, Anjir. Beberapa hari setelah insiden jatuhnya sang ibu dari tangga, Dot masih diliputi kebimbangan. Tiket keberangkatannya ke Australia belum disentuh. Setiap kali menatapnya, rasa ragu kembali menghantui. Meski telah mendapatkan izin, bahkan dukungan dari sang ibu, hatinya tak kunjung tenang. Di rumah, sang ibu tampak beraktivitas seperti biasa, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Luka lecet di kakinya telah hampir sembuh, dan ia tetap berusaha mandiri. Namun di balik sikap tenangnya, Dot tahu ibunya sedang menahan sesuatu, mungkin rasa sepi, mungkin kekhawatiran, atau mungkin hanya pura-pura kuat demi dirinya. Suatu pagi, seorang tamu datang. Topan, satpam rumah sakit yang dulu mengantar ibunya pulang, mampir sebentar membawa jajanan. Ia bilang hanya lewat. Tapi Dot merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Ibunya menyambutnya dengan ramah. Bahkan terlalu ramah menurut Dot. Meski ia berusaha menahan penilaian, rasa tidak nyaman perlahan muncul. Hari itu juga, Dot kembali ke warung kopi tempat biasa ia menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia mencoba mengalihkan pikiran, tapi obrolan tetap berujung pada topik yang sama, kepergiannya ke Australia. Satu persatu temannya memberi pandangan. Ada yang menyarankan ia sebaiknya segera berangkat sebelum kesempatan lewat. Ada pula yang menyarankan untuk menunggu dan memikirkan kembali keputusannya. Di dalam dirinya, Dot tahu bahwa ini bukan soal keberanian atau mimpi, melainkan soal meninggalkan sesuatu yang tak tergantikan. Ibunya, bukan karena ibunya tak bisa sendiri, tapi karena ia tak yakin bisa tenang di negeri orang saat tahu ibunya menua seorang diri di rumah. Saat matahari mulai tenggelam, Dot tiba di rumah dan menemukan ibunya sedang menyiram tanaman di halaman. Mereka menghabiskan waktu bersama dalam diam. Di momen itu, Dot mulai berpikir bahwa diam adalah cara paling jujur mereka menunjukkan perhatian satu sama lain. Tak ada kata yang diucap, hanya perasaan yang saling mengisi. Malam harinya, sebuah pesan muncul di layar ponselnya. Dari G perempuan yang menjadi salah satu alasan keberangkatannya ke Australia. Gea menanyakan kejelasan rencana Dot. Bukan dengan nada menuntut,
tapi dengan kehangatan yang membuat Dot semakin bimbang. Ia tahu bahwa jika ia tetap diam, Gea pun bisa memilih pergi dari hidupnya. Keesokan harinya, Dot memutuskan membantu sang ibu membersihkan gudang. Di antara tumpukan kardus dan debu, mereka menemukan album foto lama. Salah satunya berisi foto masa kecil Dot bersama mendiang ayahnya. Ibunya memandangi foto itu sejenak. Sebelum menyerahkannya pada Dot, tak ada air mata, hanya tatapan kosong yang menyiratkan kerinduan. Dot menyimpan foto itu dengan hati-hati. Ia mulai menyadari bahwa kepergian bukan hanya soal meninggalkan rumah secara fisik, tapi juga tentang meninggalkan kenangan, kebiasaan, dan tanggung jawab emosional. Ia belum siap, hari berganti. Pikiran Dot tetap belum bulat, tapi dari semua yang ia alami selama beberapa hari itu, ia tahu satu hal pasti. Keputusan yang ia ambil nanti tidak bisa setengah hati. Ia harus memilih dengan penuh keyakinan dan siap menanggung segala risikonya. Pagi itu, langit sedikit mendung. Di kamarnya yang sederhana, Dot duduk di meja belajar yang penuh coretan dan catatan perjalanan. Di hadapannya, layar laptop menyala, menampilkan halaman kosong. Ia mulai menulis sebuah surat panjang yang selama ini tertahan dalam pikirannya. Surat itu ditujukan kepada Gea, bukan sekadar kabar tentang rencana keberangkatannya, melainkan ungkapan jujur tentang perasaan yang ia pendam, tentang ibunya yang ia sayangi, tentang dilema antara cinta dan tanggung jawab, dan tentang ketakutannya meninggalkan rumah yang selama ini menjadi satu-satunya tempat ia merasa dibutuhkan. Di ruang tengah, sang ibu, Tante Mika, membuka sebuah amplop undangan. Undangan reuni sekolah lamanya. Acara itu akan digelar di luar kota selama 2 hari. Ia tampak ragu, tapi juga terlihat senang. Sudah lama ia tidak bertemu teman lamanya. Namun keberangkatan itu berarti ia harus meninggalkan rumah, dan Dot, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, akan tinggal sendiri. Ketika sang ibu membereskan koper kecil, Dot memperhatikannya diam-diam. Ia tahu ibunya berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi Dot juga tahu, ibunya tidak benar-benar suka bepergian sendiri. Beberapa jam kemudian, Topan kembali datang. Kali ini bukan hanya membawa jajanan, tapi juga seikat bunga kecil. Ia bilang, itu dari pasar dekat rumah sakit. Topan mulai lebih sering mampir. Dan meski ibunya tampak senang, Dot merasa makin canggung. Ia mulai melihat bagaimana ibunya berbicara dengan lebih lembut, tertawa dengan lebih ringan. Ada sesuatu yang berubah, meskipun belum jelas arahnya kemana. Di sisi lain, Robi dan Yao mulai mencoba membantu Dot menemukan solusi. Mereka menyarankan agar Dot tetap pergi ke Australia, tapi hanya untuk sementara semacam uji coba. Dot bisa mencoba hidup di sana selama beberapa minggu, dan kembali jika merasa belum siap. Saran itu masuk akal. Dot mulai mempertimbangkannya dengan serius. Hari berganti, keberangkatan sang ibu ke acara reuni pun tiba. Dot mengantar ke terminal dan memastikan semuanya aman. Saat melihat ibunya naik ke dalam bus, ada perasaan aneh yang menyeruak di dada. Rumah yang biasanya hidup dengan suara ibunya kini terasa sangat hening. Malam itu, Dot duduk sendiri di ruang tengah. Televisi menyala, tapi pikirannya melayang. Ia membayangkan bagaimana jika suasana ini menjadi biasa. Bagaimana jika ia benar-benar pergi, dan ibunya di rumah hanya ditemani sepi. Namun anehnya, malam itu juga menjadi momen kontemplasi terdalamnya. Dalam sunyi, ia melihat bahwa ibunya juga berhak bahagia, berhak merasa dicintai kembali, bukan hanya menjadi seseorang yang terus menunggu dan mengurus. Ia mulai berpikir ulang, bukan tentang kepergiannya saja, tapi tentang masa depan ibunya juga. Keesokan harinya, Dot bangun lebih pagi. Ia menyapu halaman, mengganti galon, dan memasak nasi. Semua hal kecil yang biasanya dikerjakan ibunya, kini ia lakukan sendiri. Tak ada yang sulit, tapi ada rasa kehilangan di setiap gerakannya. Di meja makan, ia menatap kursi kosong di hadapannya. Sore hari, ia kembali membuka surat yang ia tulis untuk Gea. Ia menambahkan paragraf baru tentang rasa bersalah yang perlahan berubah menjadi rasa tanggung jawab, dan tentang keputusannya untuk tetap datang
Tapi hanya sebentar. Sebuah tiket baru ia pesan perjalanan ke Australia selama 2 minggu. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menjawab rasa yang tertahan. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan kembali. Dan saat kembali, ia sudah tahu arah hidupnya akan kemana. Akhirnya, tiba di Australia. Udara di negeri seberang itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih asing, dan lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Ia menginjakkan kaki dengan semangat yang setengah penuh. Di tangannya masih tergenggam koper kecil dan secarik surat yang tak pernah benar-benar ia kirimkan ke Gea. Pertemuan mereka pun terjadi. Gea menyambutnya dengan senyuman hangat. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Ia tampak lebih dewasa, lebih berdiri di atas kakinya sendiri. Kehadirannya kini tidak lagi menyisakan ruang sebesar dulu untuk Dot. Mereka berbincang, berjalan, berbagi tawa. Namun, jeda-jeda, hening terasa lebih sering muncul di antara mereka. Dalam beberapa hari, Dot mulai menyadari bahwa jarak tak hanya memisahkan raga, tapi juga membentuk ulang perasaan. Gea tak lagi sama, bukan karena ia menjauh, tapi karena ia telah tumbuh di ruang yang berbeda. Dan Dot kini seperti tamu yang datang terlambat. Di sisi lain, di rumah di Indonesia, Tante Mika baru saja kembali dari reuni sekolah. Ada rona bahagia di wajahnya yang belum pernah muncul selama bertahun-tahun. Ia membawa pulang alih-alih foto-foto bersama teman-teman lamanya. Dan satu cerita menarik. Seorang teman lama, lelaki duda tanpa anak, yang kini mulai rutin menghubunginya. Cerita itu awalnya disampaikan sambil lalu, tapi menyisakan sesuatu di hati Tante Mika, rasa berbunga yang lama tertidur.